Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2 tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak untuk berdoa dahulu. Setelah berdoa dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu sudah Pade persiapkan di deskripsi di bawah video ini, tinggal klik saja oleh anak-anak. Dan Pade tetap senantiasa berpesan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan senantiasa menghindari kerumunan. Setelah anak-anak menyimak dan mempelajari video ini sampai selesai, Pade harapkan anak-anak mampu untuk menjelaskan unsur-unsur tari, mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian, mengidentifikasi contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, membuat teks pidato. Sekarang anak-anak silahkan amati Pade menyajikan sebuah gambar dan teks pembicaraan dari seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut bertanya, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Jawabannya jelas bukan. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, itu pertanyaan yang nanti kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran sebelumnya, di mana menceritakan Sudin pergi ke kota untuk mengikuti kompetisi pidato, dan pada kesempatan itu juga Sudin menyaksikan sebuah pertunjukan tari pasangan. Nah, ini Pade tunjukkan gambarnya. Ini adalah tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tarian tersebut sangat indah sekali. Kenapa bisa indah? Karena tariannya memenuhi unsur-unsur tari. Nah, sekarang kita bahas apa saja unsur tari itu. Sekarang anak-anak perhatikan Pade menyajikan sebuah gambar dan teks pembicaraan seorang anak perempuan. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Pade sudah menyampaikan tentang unsur-unsur tari dan anak-anak juga sudah membahasnya. Tetapi akan Pade kembali ungkapkan tentang unsur-unsur tari. Silakan anak-anak baca unsur tari itu apa saja. Satu, gerak. Nah, silahkan dipelajari. Kemudian yang kedua, tata busana. Keterangannya silahkan dibaca. Yang ketiga, tata rias. Keempat, iringan tari. Kelima, profesi tari. 6, tempat pertunjukan tari. Silahkan anak-anak keterangan-keterangannya dibaca. Karena setelah ini Pade akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai dipelajarinya? Kalau sudah selesai, Pade lanjutkan. Ini adalah contoh tarian yang tadi Pade kemukakan. Tetapi nanti anak-anak harus mencari sebuah video tari daerah yang dilakukan berpasangan. Silahkan anak-anak cari di YouTube. Kemudian ada tugas dari Pade dengan mencatat unsur-unsur tarinya. Contohnya sudah Pade tulis di sini berdasarkan gambar yang Pade sajikan. Nama tarinya tari piring, daerah asal tarinya Sumatera Barat. Nah, kemudian
Jelaskan unsur-unsur tarinya. Nah, jadi anak-anak lihat di videonya yang sudah anak-anak dapatkan, bagaimana gerakannya. Kalau yang di gambar ini gerakannya yaitu dengan memutarkan piring. Kemudian tata busananya bagaimana, tata riasnya bagaimana, iringan tarinya bagaimana, profeti tarinya, kemudian tempat pertunjukan di mana. Nah, itu berdasarkan dari video yang anak-anak peroleh. Nah, silahkan nanti dikerjakan dan laporannya kirim ke Pade. Selanjutnya, Pade akan meminta kepada anak-anak tentang kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, ini Pade sudah siapkan formatnya, contohnya semangat kekeluargaannya tentang apa, kemudian bermusyawarahnya membahas apa, kemudian gotong royong kegiatannya apa yang dilakukan. Ada yang sudah tahu? Ya, silahkan. Nah, ini contohnya semangat kekeluargaannya adalah menjenguk teman sakit. Apa yang dimusyawarahkannya? Yang dimusyawarahkannya adalah menentukan siapa yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Kemudian kegiatan yang dilakukan gotong royongnya apa? Membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar. Nah, yang Pade tunjukkan ini di mana? Di lingkungan sekolah atau di kelas anak-anak. Ada hal yang lain lagi? Silahkan anak-anak kemukakan. Ya, contohnya lagi di lingkungan masyarakat, membangun lapangan bola voli. Nah, ini semangat kekeluargaan. Apa yang dilakukan dalam bermusyawarahnya? Yaitu menentukan panitia pembangunan lapangan bola voli. Apa kegiatan gotong royongnya? Warga membangun lapangan bola voli pada hari libur. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar. Masih banyak lagi. Nah, Pade meminta coba satu contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar anak-anak. Apa semangat kekeluargaannya? Kemudian bermusyawarahnya tentang apa? Kemudian gotong royongnya, kegiatan apa yang dilakukannya? Silahkan anak-anak cari contohnya satu lagi itu dari Pade. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak itu ada kegiatan yang bisa dengan musyawarah seperti yang tadi Pade kemukakan. Ada juga contoh kegiatan yang tidak boleh dilakukan musyawarah, harus dikerjakan oleh sendiri. Nah, kita bahas bersama-sama. Di sini ada kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah, kemudian satunya lagi kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Apa saja kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah? Contohnya di kelas, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah. Tetapi ada juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan bermusyawarah. Apa itu? Betul, mengerjakan penilaian harian atau ulangan. Tidak boleh itu bermusyawarah, harus dikerjakan sendiri. Ada contoh lain lagi? Silakan. Ya, contohnya bermusyawarah rencana akan dilaksanakan perlombaan catur. Nah, ini bisa dimusyawarahkan kegiatannya, ya. Tetapi ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan bermusyawarah. Apa itu? Nah, ini tidak boleh membantu teman yang sedang bermain catur. Tidak boleh. Pada saat perlombaan temannya bermain catur, bermusyawarah untuk membantu temannya. Itu nggak boleh. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan dengan bermusyawarah dan tidak bisa dilakukan dengan bermusyawarah, harus dilakukan oleh sendiri. Sekarang tugas dari Pade adalah anak-anak cari satu lagi contohnya. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah
dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Silahkan dicari. Baik, sekarang Pade akan menunjukkan tentang pemimpin yang jujur. Nah, ini silahkan anak-anak baca. Judul teks bacaannya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, nanti setelah selesai membaca teks bacaan ini, Pade meminta pada anak-anak untuk membuat pertanyaan dan jawabannya berdasarkan teks bacaan. Bagaimana? Sudah selesai dibaca? Sudah. Pade lanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Silahkan dibaca lagi, dicermati oleh anak-anak, sambil dipikirkan bagaimana atau apa saja yang akan dibuat pertanyaan dan jawabannya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Silakan anak-anak sekarang membuat pertanyaan, kemudian dan jawab pertanyaan tersebut. Silakan didiskusikan. Sudah ada yang bisa? Ya. Contohnya, mengapa teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Itu pertanyaan berdasarkan teks. Kemudian jawabannya, betul, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Nah, ini berdasarkan teks bacaan. Selanjutnya, kita buat satu lagi. Ada yang tahu? Ya, contohnya siapa yang memberi buku pelajaran dan perlengkapan belajar Ida? Nah, itu pertanyaan. Jawabannya siapa? Sekolah, betul sekali. Nah, tugas anak-anak selanjutnya, silakan anak-anak buat pertanyaan dan jawaban 3 lagi. Pade sudah kasih gambaran tadi kita musyawarahkan. Kita bahas 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Tugas anak-anak selanjutnya adalah membuat 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Bagaimana, bisa dipahami? Bagus sekali. Nah, ini cerita tentang Sudin pada waktu mengikuti pidato. Itu bagus sekali, ya. Anak-anak sudah membahasnya tentang teks pidatonya. Kemudian kemarin juga Pade dan anak-anak sudah membahas tentang rancangan pidatonya. Nah, pada kesempatan ini anak-anak mendapat tugas, yaitu membuat pidato tentang pentingnya bergotong royong. Teks pidato harus memuat 1. Salam pembuka, 2. Pendahuluan, 3. Inti, 4. Keterangan, 5. Penutup, 6. Salam penutup. Silahkan anak-anak buat rancangannya dulu. Salam pembukanya bagaimana, kemudian pendahuluannya, kemudian intinya, kemudian keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, di situ dijelaskan. Kelima penutup, dan keenam salam penutup. Nah, teks pidato yang dibuat oleh anak-anak ini harus memenuhi unsur-unsur pidato ini. Pada waktu pembelajaran 4 maupun pembelajaran 3 sudah dibahas tentang rancangan-rancangan teks pidato. Nah, sekarang silakan anak-anak buat, itu tugas dari Pade, yaitu tentang pentingnya bergotong royong. Silahkan kalau sudah jadi, anak-anak rekam pidatonya, kemudian kirim kepada hasilnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat dipahami tentang materinya ataupun tugas yang harus dikerjakannya? Bagus, kalau sudah bisa dipahami. Pade cukupkan dulu pembahasan materinya sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya, tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Dan jangan lupa, silahkan klik subscribe, lonceng, like-nya, dan komen di bawah video.
untuk perbaikan kedepannya. Pade ucapan terima kasih, anak-anak sudah selesai mempelajari videonya, dan Pade senantiasa berdoa semoga anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.